karena pada saat kesempatan ini kita masih diberikan kesehatan untuk sama-sama kita dapat beribadah kepada Tuhan. Mari persiapkan hati dan pikiran kita untuk sama-sama kita beribadah. Mari bersaat teduh sejenak. Adik-adik, mari kita bangkit berdiri, kita akan sama-sama menyanyikan lagu Mars Rekam Petri. Beribadah kepada Tuhan. Sebagai nyanyian pembukaan, kita menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 7, Bersyukurlah kepada Tuhan. Untuk memulai ibadah kita, mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Ketika kami masing-masing Tuhan telah memberikan diri kami untuk dapat beribadah di sore hari ini, di rumah kami masing-masing, Tuhan tolong memberkati setiap kami masing-masing dengan hati dan pikiran kami yang tertuju kepadamu. Berikanlah Roh Kudus-Mu mendiami hati dan pikiran kami, sehingga seutuhnya kami dapat mengikuti ibadah ini dengan baik dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Kami mohon penyertaan tangan Tuhan memberkati kami untuk kami dapat mengerti dan memahami maksud dari firman-Mu. Ampuni Tuhan segala dosa dan kesalahan kami, sehingga kami layak untuk berada di sekitar hadirat-Mu. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Mari sekarang kita membuka Alkitab kita sebagai naskah pembimbing dari 1 Korintus pasalnya ke-11 ayatnya yang 33 yang berkata, "Karena itu saudara-saudaraku, jika kamu berkumpul untuk makan, nantikanlah olehmu seorang akan yang lain." Demikian jawab pembacaan kita, silakan duduk kembali. Sebelum kita memasuki firman Tuhan, kita akan menyanyi kembali dari Gita Bakti 69, Ku Mulai Dari Diri Sendiri.
Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Semoga selalu sehat ya. Sebelum kita mendengarkan firman kita pada hari ini, mari kita satukan hati kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu pada hari ini. Kiranya pada hari ini kami dapat berkumpul untuk melaksanakan ibadah persekutuan teruna ya Bapak, meskipun harus melalui live streaming di YouTube. Ya Bapak, terima kasih juga atas berkat-Mu, kiranya kami selalu diberikan kesehatan sehingga kami dapat melaksanakan aktivitas kami sehari-hari meskipun dari rumah ya Bapak. Ya Bapak, kiranya kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya apa yang akan kami dengarkan dapat kami aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Bapak, dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Amin. Bacaan kita pada hari ini terambil dari 1 Korintus pasalnya yang ke-11, ayat yang ke-17 sampai 23. 1 Korintus 11, ayat ke-17 sampai 23, yang berkata demikian. Dalam peraturan-peraturan yang berikut, aku tidak dapat memuji kamu, sebab pertemuan-pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan, tetapi mendatangkan keburukan. Sebab pertama-tama aku mendengar bahwa apabila kamu berkumpul sebagai jemaat, ada perpecahan di antara kamu. Dan hal itu sedikit banyak aku percaya. Sebab di antara kamu harus ada perpecahan, supaya nyata nanti siapakah di antara kamu yang tahan uji. Apabila kamu berkumpul, kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan. Sebab pada perjamuan itu tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri, sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk. Apakah kamu tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum, atau maukah kamu menghinakan jemaat Allah dan memalukan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa? Apakah yang kukatakan kepadamu memuji kamu? Dalam hal ini aku tidak memuji. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Nah, tema yang dibahas pada minggu ini yaitu bebas, tapi tidak egois dan juga serakah. Nah, kata egois dan serakah ini identik dengan makanan. Nah, makanan itu kan kebutuhan pokok. Nah, sehari-hari yang dibutuhkan sehari-hari manusia gitu kan. Karena makanan itu dibutuhkan, jadi makanan ini seringkali menjadi sumber perselisihan tersebut. Nah, bukan karena jumlahnya yang sedikit atau kurang, tetapi karena keegoisan dan keserakahan itu tadi. Nah, di mana keegoisan dan keserakahan tersebut dalam menikmati makanan tersebut. Nah, atau kata lainnya mubazir, atau dengan istilah lapar mata. Nah, seperti itu. Contohnya, saat kita makan nih, jajan gitu ya, di somai, ada nasi goreng, ketoprak, semuanya gitu kan. Kalau lagi lapar gitu, kita beli nih semua banyak. Nyataannya ya, kalau kenyang ya kenyang gitu kan. Ada sisa, makanan yang sisa gitu, nggak habis. Akhirnya sisa makanannya kemana? Dibuang gitu kan, mubazir gitu. Akibat lapar mata. Nah, karena mubazir itu kan sia-sia gitu kan makanannya. Padahal kalau kita beli secukupnya untuk kita sendiri, padahal makanan itu mungkin bisa bermanfaat buat orang lain gitu kan. Jadi jatahnya orang lain lah gitu. Daripada kebuang sia-sia gitu kan. Nah, jadi egois dan keserakahan itu sendiri juga terjadi pada saat Paulus membina jemaat di Korintus. Nah, kembali ke bacaan kita pada hari ini di 1 Korintus pasal 11 ayat 17-23. Nah, di sini hari ini kita akan bahas satu persatu dari ayatnya. Yang pertama itu yang ke-17 dan juga 18. Nah, di sini disebutkan Paulus bilang, aku tidak dapat memuji kamu sebab pertemuan-pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan, tetapi mendatangkan keburukan. Nah, mendatangkan keburukan gitu. Jadi intinya kenapa gitu kan. Nah, kenapa Paulus dapat mengatakan hal tersebut? Karena Paulus ini diberitahukan oleh seseorang di mana pada saat perjamuan malam jemaat di Korintus, mereka yang datang lebih dahulu, tepatnya terutama orang-orang kaya gitu, mereka datang makan, mereka menghabiskan makanan dan juga membungkus makanan untuk mereka bawa pulang untuk diri mereka sendiri dan tidak peduli dengan orang lain.
Nah, terutama orang yang datang terlambat, seperti orang-orang yang miskin gitu, karena yang mereka terlambat karena mereka harus menyelesaikan pekerjaan mereka terlebih dahulu sebelum datang ke perjamuan malam tersebut. Nah, akibatnya mereka yang datang terlambat ini, mereka tidak kebagian gitu, mereka tidak mendapatkan makanan tersebut. Nah, kenapa para mereka yang datang terlebih dahulu ini menjadi egois dan serakah gitu kan? Nah, karena dalam hati mereka itu tidak ada kasih, sehingga mereka berbuat egois dan juga serakah. Maka dari itu terjadilah perselisihan dan juga perpecahan pada perjamuan malam tersebut di Jemaat Korintus. Nah, ayatnya yang ke-19 disebutkan perpecahan itu, intinya perpecahan itu tidak apa-apa. Nah, supaya nyata nanti siapa yang tahan uji. Tahan uji di sini maksudnya adalah mereka yang bertahan untuk tidak egois dan juga tidak serakah. Nah, karena ada tertulis perpecahan itu, perpecahan yang terjadi atas masalah makanan itu adalah sesuatu yang memalukan. Ayatnya yang ke-20, menyikapi perjamuan tersebut, Paulus berkata, jika perjamuan malam yang diadakan di Jemaat Korintus itu bukan untuk merayakan karya keselamatan dari Kristus. Nah, kenapa Paulus berkata seperti ini? Nah, di sini didukung di ayat 21 dan juga 22, di mana seharusnya mereka yang datang lebih dahulu, harusnya mereka dapat menunggu ataupun mereka dapat makan dan minum terlebih dahulu di rumah mereka masing-masing sebelum datang ke perjamuan malam, sehingga saat perjamuan malam mereka yang datang lebih dahulu ini dapat makan dengan tidak terlalu banyak sehingga menyisakan untuk orang yang datang terlambat gitu. Nah, sehingga mereka yang datang terlambat ini kebagian gitu kan. Nah, nasihat Paulus tersebut didasari juga oleh hikmat dari Tuhan. Sehingga pada ayat yang ke-23 ditegaskan bahwa perjamuan tersebut untuk merayakan karya keselamatan Tuhan, sehingga seharusnya tidak boleh terjadi perselisihan. Nah, kemudian tema kita pada hari ini kan bebas, tapi tidak egois dan juga serakah. Nah, ada kata bebas. Nah, bebas di sini diartikan adalah kita memiliki sesuatu hak untuk dapat melakukan yang kita inginkan gitu. Contohnya bebas berpendapat, bebas berekspresi, bebas dalam memilih dan lain-lain gitu kan. Nah, egois dan keserakahan ini juga adalah salah satu bentuk dari kebebasan. Nah, tapi kebebasan yang dimaksud di sini adalah kebebasan yang dapat menyebabkan perselisihan itu tadi. Nah, sehingga untuk menyikapi keegoisan dan keserakahan itu, kita harus saling berbagi kepada sesama, kemudian juga saling mengasihi, saling mengalah, nah, kepada orang lain. Sehingga orang lain, dan terutama Tuhan gitu, mereka tuh kan senang. Gak mungkin kita merasa kita senang, tetapi orang lain itu tersakiti dan sedih gitu kan. Nah, kita juga harus menyikapi kebebasan tersebut dengan cara, dengan sikap dan tindakan secara Kristiani. Contohnya, saat menyatakan pendapat, itu kita harus menyatakannya di waktu dan tempat yang sesuai gitu kan. Kemudian kita bebas bergaul, bebas berteman dengan siapa aja gitu kan, asal tidak melanggar norma-norma yang berlaku dan tetap ada di jalan Tuhan gitu kan. Nah, jadi di hati kita ini tetap ada kasih, sehingga hal tersebut mencerminkan kita sebagai anak-anak Kristus gitu. Jadi egois dan juga keserakahan itu haruslah kita tinggalkan, karena setiap orang yang percaya itu mampu menciptakan suasana sukacita di dalam pertemanan, persaudaraan, dan juga persekutuan. Jadi kesimpulannya adalah bagaimana cara kita bisa mengesampingkan ego dan juga keserakahan kita demi kepentingan bersama agar kita selalu mengasihi satu dan yang lainnya. Nah, jadi intinya bebas
egois dan serakah ini saling berkaitan. Tetapi pada intinya, di mana kita ini tetap tidak boleh egois dan juga serakah. Kebebasan itu ada, tetapi kebebasan itu terjadi di mana saling menguntungkan. Jadi tidak ada pihak yang dirugikan gitu. Intinya, kita tetap tidak boleh egois dan juga serakah. Kita harus mengesampingkan ego kita untuk kepentingan bersama gitu. Karena dengan adanya kasih di hati kita, kita dapat selalu mengasihi orang lain sehingga tidak dapat terjadi egois dan keserakahan. Nah, sekarang kembali ke diri kalian masing-masing. Apabila kalian masih suka egois, misalnya ke adiknya, ke kakaknya, kalian masih nggak mau ngalah sama saudara, sama temen gitu, berarti kalian belum memiliki kasih dalam hati kalian. Nah, jadi sebagai anak Kristus, kita seharusnya selalu menanamkan kasih itu dalam hati kita sehingga keegoisan dan juga keserakahan itu tidak akan terjadi. Itu demikian firman yang bisa aku sampaikan. Amin. Selanjutnya ada video yang bisa kalian lihat untuk mendukung firman yang telah kita baca dan kita dengarkan pada hari ini. Baiklah adik-adik, setelah kita tadi mendengarkan firman Tuhan, mari kita merespon firman tadi dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 424, Yesus menginginkan datang. Dimanapun ku berada.
Terkasih di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, pada hari ini kami mengucap syukur dan sukacita atas berkat dan kasih karunia, perlindungan, keselamatan, dan panjang umur yang Tuhan Yesus berikan kepada kami. Kiranya Tuhan Yesus tuntun pimpin kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami boleh memahami akan firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Begitu juga Tuhan Yesus, berikanlah damai sejahtera bagi bangsa negara kami Indonesia. Berikanlah tuntunan Roh Kudus-Mu untuk pimpinan bangsa kami, dimulai dari Bapak Presiden Republik Indonesia sampai dengan pimpinan yang terendah juga. Juga Tuhan berkatilah Bapak Gubernur Jawa Barat sampai dengan pimpinan yang terendah, supaya dapat melakukan tugasnya dengan mengandalkan Engkau Tuhan Yesus. Begitu juga Tuhan Yesus, lindungi juga bagi Polri dan TNI dan para dokter, perawat di dalam melaksanakan tugas mereka. Begitu juga Tuhan Yesus, lindungilah semua masyarakat kami dari segala penyakit apapun. Hentikanlah Tuhan Yesus segala wabah virus apapun yang melanda bangsa-bangsa, yang lebih khusus bangsa Indonesia. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan kembali kami datang ke hadirat-Mu ya Bapa, ingin memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Di kesempatan kali ini kami ingin berdoa untuk PLKPA, PT, GP, TKP, TKB, dan PKRU ya Bapa, khususnya juga PKPT yang berada di GPIB Kota Bogor ini ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati berkat PT ini ya Bapa. Kiranya berkat kami ini bisa menjadi berkat yang tetap kokoh, setia, dan tetap terus ingin melayani ya Bapak. Khususnya juga kami ingin berdoa untuk gereja kami ya Bapak, GPIB Kota Bogor. Kiranya Engkau mau memberkati gereja kami ini. Kiranya gereja kami ini bisa menjadi gereja yang aman, gereja yang nyaman, gereja yang senantiasa kokoh, senantiasa berdiri tegak ya Bapak. Dan juga gereja kami ini senantiasa memiliki jemaat yang baik, jemaat yang senantiasa harmonis, rukun, dan lain sebagainya. Bapak, di kesempatan kali ini juga kami berdoa untuk seluruh murid, seluruh pelajar yang harus tinggal di dalam rumah ya Bapak, karena situasi yang kurang memungkinkan kami untuk pergi ke sekolah ya Bapak. Bapak, Engkau tahu kalau kami harus berada di rumah karena kami harus menjaga diri kami dari ancaman virus yang cukup berbahaya. Tapi kami yakin dan percaya Engkau mau menyertai kami sehingga kami tetap rajin belajar walaupun kami di rumah, sehingga nantinya ketika kami kembali bersekolah kami siap untuk melakukan pelajaran, kami siap untuk mengerjakan segala soal-soal yang baru di sekolah nantinya ya Bapak. Bapak, doa ini kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mau ampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari orang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, mari kita bangkit berdiri untuk mengakhiri ibadah ini. Mari kita menyanyi dari Gita Bakti 323, Telah Berlalu Malam Gelap.
Untuk menutup ibadah kita pada hari ini, mari kita satukan hati kita, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini ya Bapa. Kiranya kami telah melaksanakan ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna ya Bapa, meskipun melewati live streaming YouTube. Ya Tuhan, kiranya kami telah mendengarkan firman-Mu, kiranya firman yang telah kami dengarkan dapat kami aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga kami menjadi pribadi yang lebih baik hari lepas hari. Ya Bapa, kiranya juga berkatilah kami dan berikanlah kami kesehatan senantiasa supaya kami dapat terus melakukan aktivitas kami meskipun di rumah ya Tuhan. Kiranya Engkau juga berkati orang tua kami yang bekerja di rumah maupun di luar rumah ya Bapa. Kiranya Engkau berikanlah kesehatan supaya mereka dapat terus berkumpul bersama-sama dengan kami. Ya Bapa, kiranya juga Engkau berkati garda terdepan, para suster, para dokter, perawat yang terjun langsung untuk menangani COVID-19. Kiranya Engkau berkati mereka, senantiasa Engkau melindungi mereka dan memberikan mereka kesehatan, sehingga mereka tetap semangat dan dapat menjalani pekerjaan mereka. Ya Bapa, kiranya pulihkanlah negeri kami, sehingga kami dapat menjalankan aktivitas seperti sedia kala ya Bapa. Kiranya ini adalah cobaan dari-Mu, tapi kiranya cobaan ini menjadi hikmah bagi kami. Kiranya kami dapat menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.